Aku ada berita baik dan juga berita buruk untuk kalian. Mau yang mana? Berita baik atau berita buruk dulu? Berita baik aja dulu, Bung Parmela, baru berita buruk. Supaya kami siap menerima berita buruk, berita baiknya dulu sampaikan. Oke, berita baiknya, ya, kemarin Mas Gibran bertolak menuju ke NTT. Berita buruknya, Opung Parbela nggak diajak. Bagi kami itu bukan berita buruk sih, Bung. Bagi kalian nggak berita buruk, sama Opung Parbela berita buruk itu. Padahal bukannya bilang apa, berharap kita diajak supaya apa? Supaya kita juga, ya, YouTuber Nusantara, ya, itu bisa menyampaikan secara langsung bantuan ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di NTT. Nah, ya, ini mumpung ingat, ya, aku mau menyampaikan sama kalian, ya, donasi yang sudah terhimpun dalam waktu 5 hari, ya, oleh YouTuber Nusantara dan juga netizen Nusantara, ya, aku akan bacakan nih, ya, sebesar 67.802.743. Keren, luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya, ya, tidak berapa, tidak tergantung berapa banyaknya yang kalian kasih, tapi ketika kalian semuanya memberikan dalam segala ketulusan hati dan juga dalam segala kerelaan hati, itu sangat bermanfaat buat mereka. Ya, jadi Opung Parbelak sendiri pun juga nggak nyangka sampai sebesar ini. Bagi Opung Parbelak ini adalah jumlah yang besar. Ini jumlah yang besar. Bayangkan kalian, ya, bisa berapa banyak beras yang kita bisa beli, berapa banyak mie instan yang kita bisa beli, berapa banyak mungkin susu yang bisa kita beli, dan berapa banyak juga obat-obatan yang bisa kita beli, kita salurkan. Jadi besok kita close, ya, besok kita close dan kita akan langsung salurkan ke teman kita yang ada di NTT. Ya, kita akan close besok. Kalaupun contohnya setelah besok ada teman-teman ingin memberikan lagi, ya silahkan, kita tidak akan tolak dan kita juga akan salurkan lagi mungkin gelombang yang kedua dan juga ada mungkin gelombang-gelombang berikutnya. Tapi untuk gelombang pertama, ya, kita close sampai tanggal 21 besok, 21 Agustus 2026. Ya, saat ini sudah 67.802.743, ya. Mari kita kembali membahas tentang kunjungannya Mas Gibran, di mana Mas Gibran pergi ke NTT, Opung Parbela tidak diajak. Sebentar dulu. Itu yang pakai jaket warna kuning itu ngapain ikut itu? Hah? Perasaan kemarin abis 17 Agustus besoknya itu langsung demo deh. Itu ngapain itu? Mau ngapain? Nanti ada yang bilang, ya, mentang-mentang diajak jalan-jalan, nanti yang dikabarkan, yang diberitakan yang positif-positif aja. Ya kan? Guntur Romli. Jadi sebetulnya, ya, Mas Gibran pergi ke sana juga membawa serta 6 mahasiswa dari Universitas Indonesia. Bayangkan kalian, dedengkotnya UI, ya, mantan daripada dosen guru-guru besarnya UI, alumni UI, ya, menginginkan sekali Mas Gibran itu untuk dimakzulkan. Nggak taunya junior mereka
mahasiswa UI yang sekarang diajak jalan-jalan kemarin ke Papua, sekarang udah ke Flores. Itulah cara seorang Mas Gibran menjawab, menjawab tantangan-tantangan mereka. Menjawab kegelisahan hati mereka. Mereka berpikir bahwasanya Mas Gibran nggak bisa kerja lah, pelangak pelongo lah, nggak tahu apa-apa lah. Dibawa langsung. Dan juga bukan main, biar tahu kalian. Yang dibawa ini ya bukan jurusan dokter hewan, bukan. Bukan juga jurusan visipol, bukan. Apalagi jurusan filsafat, bukan. Yang dibawa adalah jurusan psikologi. Karena apa? Ya, karena Mas Gibran membawa mereka ini juga ingin memberikan terapi. Memberikan trauma terapi kepada korban bencana alam. Kita lihat ini. Mas Gibran ajak 6 mahasiswa psikologi UI untuk bantu trauma healing korban gempa NTT. Nah, ya, jadi dari Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Nggak perlu di sini visipol. Dan bisa kujamin yang 5 orang ini kemarin nggak ikutan demo ini. Bisa kujamin. Ya, dan Mas Gibran ya akhirnya menjawab pertanyaan ya dari orang-orang yang selama ini nyinyir masalah ijazahnya, termasuk Denny Indrayana. Ya, sekarang kita akan jawab tantangannya Denny Indrayana melalui kunjungannya Mas Gibran ke NTT. Denny Indrayana, aku bilang sama kau ya, mau 1 miliar kau sebutkan angka-angka yang kau sudah persiapkan untuk sayembara, mau 2 miliar, mau 5 triliun, mau 10 triliun, tidak akan pernah membeli kerja keras Mas Gibran untuk bangsa ini. Nggak bisa. Mau kayak manapun banyaknya uang sayembara yang kau kumpulkan, orang nggak akan percaya bahwasanya Mas Gibran nggak punya ijazah. Orang akan lebih percaya kau yang nggak punya ijazah dibandingkan Mas Gibran nggak punya ijazah. Karena apa? Mas Gibran berbuat untuk bangsa ini, kau bikin apa? Kau bikin apa? Di saat orang-orang bertahan di negara ini, ya di tanah air ini untuk mencari hidup, kau pergi ke negara lain kau. Kau pergi ke sana kau jadi supir taksi online. Ya kan begitu kan? Katanya kau juga buka firma, kantor pengacara di Australia. Ya nggak tahu terlaku entah enggak. Pulang-pulang udah bikin heboh kau. Kau perhatikan dulu wakil presiden kami, ya mulai dari dilantik sampai sekarang nggak pernah diam, selalu ada kegiatannya. Nggak kayak kau, yakin aku. Ku bilang sama kau Denny, kalau ada kegiatanmu, ya kalau ada banyak klienmu, ada di Australia sana, memang ada betul-betul klienmu, nggak akan datang kau melancong kau ke Indonesia ini kau. Nggak akan kau urusi ijazahnya Mas Gibran. Nggak kau urusi ijazahnya Bapak Jokowi, enggak. Nggak sibuk kau ngisi acara di TV ini, di TV sana. Enggak. Karena aku udah tahu. Aku pernah mengawani ya salah satunya Mas Agri ya ke podcast ke TV-TV. Paling berapa lah satu TV? Paling 750.000 sampai 1.500.000. Kan begitu. Ternyata ya gara-gara nggak ada klienmu itulah makanya kau di sini kau mencari hidup kau. Aku nanya, betul atau tidak? Betul atau tidak? Logika saja. Kenapa Hotman Paris nggak mau terlibat di dalam kekisruhan ijazah palsu? Ya ijazah yang dibilang palsu ini. Karena dia tahu, ya kan? Ini nggak kerjaan ini. Karena apa? Karena yang dia pikirkan bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sementara ya orang-orang yang ada di lingkaran Bapak Joko Widodo, termasuk pengacara-pengacara Bapak Joko Widodo, ya kita bisa yakin, kita bisa jamin, aku tahu ya bahwa sebagian besar dari antara mereka tidak mematok harga kepada Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Nah kalau bangsa kayak Hotman Paris contohnya banyak kegiatannya, nggak akan mau cari kerjaan begini.
Kau pun juga begitu. Ini menurut penilaianku, sah-sah saja kalau menurut penilaianku. Kalau kau memang bisa berkarir, kalau kau memang punya klien, ya kalau kau memang banyak kerjaan kau di Australia, nggak balik kau di sini kau bikin masalah apa namanya bikin sayembara. Nggak. Jadi, ya kunjungan pertama dari Mas Gibran itu pertama sekali di Kabupaten Sika. Kita dengarkan, kita lihat. Yuk, kita simak. Yuk. Gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur. Wapres sampaikan duka dan keprihatinan. Ya. Juga pastikan pemerintah bergerak tangani kondisi darurat. Mulai dari evakuasi, pendataan dampak, hingga penyaluran bantuan. Ya. Bantuan sudah mulai bergerak untuk masyarakat yang terdampak. Terima kasih Pak Wapres, semoga sehat selalu. Kami merasa senang dan bahagia karena kami bersyukur, terima kasih juga atas perhatian dari Bapak Wakil Presiden Gibran yang telah memperhatikan kami. NTT bukan sekadar lokasi kunjungan. Ada kedekatan dan perhatian untuk masyarakatnya. Kini, Wapres bertolak langsung ke NTT, menuju Sika, untuk melihat langsung kondisi di lapangan, memastikan penanganan berjalan, dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Dari Jakarta, respons dimulai. Ada salah satu partai, gara-gara dia duluan kemarin begitu nyampe di Flores, dibanding-bandingkan dengan partai yang lain dan juga Presiden ke-7. Kemarin main raja-rajaan, sekarang ada gempa bumi nggak turun ke lapangan. Ada salah satu anggota dewan dari partai mereka, dia aja nggak turun. Lapet. Yang turun yang lain. Sedangkan kau aja ongkang-ongkang kaki kau di gedung DPR sana kau. Ada yang bikin status. Nggak perlu kusebutkan namanya, nanti terkenal dia. Dari partai mana Opung Parbela? Udah tahu kalian dari partai mana itu. Nah, aku kira selama ini, ya kemarin itu, ya begitu nyampe orang itu langsung di titiknya sana, kan begitu. Nggak taunya, biar tahu kalian, ya mereka itu hanya nyampe di sekitar Labuan Bajo. Di sekitar Labuan Bajo, nggak nyampe ke titik ke dalam-dalam sana. Tapi nggak apa-apa, paling tidak kita menghargai usaha mereka, ya apapun yang mereka lakukan adalah usaha yang terbaik buat saudara-saudara mereka. Gak apa-apa, ini luar biasa, ini yang perlu kita apresiasi dari partai tersebut. Ya, tapi sayangnya, ketika kalian membantu dengan tangan kanan, kenapa tangan kiri harus tahu? Maksudnya apa? Ketika kalian membantu, masa kalian banding-bandingkan dengan Bapak Joko Widodo? Kenapa? Apa dibilangnya lagi? Mana pendukung-pendukung Joko Widodo? Kemarin waktu main raja-rajaan cepat datang ke NTT. Begitu ada bencana alam, nggak bikin apa-apa. Ku bilang sama kalian, ya, jangan percaya dengan moncong-moncong seperti itu. Karena YouTuber Nusantara sendiri pun, hari itu terjadi gempa, ya sorenya kita langsung menggalang dana. Ya, kita cari PIC dulu. Pagi kita dengar ada gempa, ya. Siangnya gitu kita cari PIC-nya, begitu dapat sorenya kita langsung galang dana, ya. Dan itu bisa dikatakan kita bekerja sama dengan ini. Teman-teman dan saudara-saudara yang kubanggakan semuanya, penonton Opung Parbela. Kalian luar biasa. Penonton Agri Fanani luar biasa, Vicky Himpong luar biasa, AR Mahmud luar biasa, Khairun Imam luar biasa. Semua penonton YouTuber Nusantara luar biasa, memberikan dengan ikhlas. Dan kita nggak pernah membanding-bandingkan ya pemberian kita dengan pemberian orang lain. Karena memang mereka itu lebih besar daripada yang kita kasih. mereka ratusan juta. Ada yang miliaran kayak Ferry Irwandi miliaran, tapi jumlah itu, angka itu adalah relatif. Tapi yang penting bagaimana usaha kita ya membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam. Gitu ya. Jadi terima kasih ya buat Mas Wapres yang sudah berkunjung ke Sika, langsung datang ya ke NTT ya tanpa harus menjelek-jelekkan orang lain. Nggak kayak yang sebelah sana ya. Pergi ke sana ngirim bantuan ya kan, tapi dijelek-jelekannya partai lain. Partai lain mana? Partai Gajah mana katanya? Mana yang kemarin main raja-rajaan?
Kalau kau memang mau berniat membantu, jangan pernah kau ya di satu sisi kau membantu, di satu sisi kau melukai hati orang lain. Nggak bagus itu. Nggak bagus. Justru opung parabela, jujur aja gue bilang sama kalian, ini yang kudorong kepada teman-teman. Kalian lihat itu, kalian lihat itu, partai sebelah sana saja sudah duluan. Kita harus bisa bergerak juga, kan begitu ya. Jangan sampai misalnya orang mengatakan nanti, opung parabela partai sebelah sana bergerak, kok kalian nggak bergerak? Motivasinya nggak seperti itu ya. Memang betul di dalam agama ya itu juga kita diajarkan berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan. Kalau bicara siapa yang lebih duluan berbuat baik itu bagus. Tapi jangan jadikan itu kesombongan, jangan jadikan itu kebanggaan yang berlebihan sehingga merendahkan orang lain gitu loh. Yakin aku jujur, aku bilang yang moncongnya itu bikin status di Facebook itu, hartamu itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan penonton netizen Nusantara ini. Itu dia ini kalau dikumpul-kumpul ini, penonton-penonton ini kita kaya ini. Lebih daripada kekayaan materi, kita ini semuanya kaya hati. Itu. Aduh repot. Tangan yang kanan memberi dengan baik, tangan yang kiri ya itu dia itu menunjuk-nunjuk, menuding-nuding. Kau kapan ngasih, kapan kau datang? Ada aja. Dan luar biasanya biar tahu kalian ya, pagi buta sekali ya, kejadiannya itu kan pada saat sore hari ya, besok paginya itu ternyata pemerintah ya itu sudah mengirimkan bantuan ya gerak cepat sebanyak 27 ton. Ini yang pertama kalinya ya. Kita dengarkan. Sejak pagi buta, negara langsung bergerak cepat untuk NTT. Gerak cepat dan terpadu. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh instansi langsung turun tangan sejak hari pertama gempa mengguncang NTT. Sebanyak 27 ton logistik langsung diterbangkan ke Flores. Di saat yang sama, lebih dari 3.500 personel TNI, Polri, Kementerian PU, hingga Basarnas dikerahkan menyebar di Manggarai dan Maumere untuk evakuasi. Pemerintah pastikan penanganan berjalan cepat agar warga segera pulih. Negara hadir di setiap jengkal kesulitan rakyat. Mari kirimkan doa dan dukungan terbaik untuk warga NTT. Jangan lupa bagikan video ini. Iya, ya. Jadi jangan pernah kalian percaya dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya negara tidak hadir, ya. Karena apa? Influencer kayak gitu beraninya di Aceh kemarin. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau dibikin di NTT nggak ada yang berani tuh. Karena NTT ya adalah orang-orang yang taat dan juga sayang kepada pemerintah. Saudara-saudaraku yang di NTT itu adalah orang yang sayang sama pemerintah. Aku bilang sama kalian. Karena apa? Sampai saat ini ya teman-teman saudara-saudaraku yang di NTT sangat rajin sekali mendoakan pemerintahannya. Ya biasa kayak gitu ya. Kalau orang yang cinta sama Bapak Joko Widodo ya kayak gitu ya kan. Kelihatan gitu model-modelnya, auranya positif. Coba, ada yang berani influencer, konten kreator yang sok-sokan bikin konten seperti di Aceh kemarin itu atau di Sumatera Barat itu, nggak ada yang berani. Kalau siapa ada contohnya berdiri contohnya di dekat pengungsian, teman-teman lihatlah ini negara tidak hadir. Kau mataku bagus-bagus lah. Kau lihat ini bantuan ini semuanya ini dari pemerintah pusat. Kau kulipat-lipat, kau mau pulang sekarang atau kau mau pulang tinggal nama? Lo mau pulang sekarang atau mau pulang tinggal nama? Tinggal lo pilih saja. Sampai ada konten kreator kayak gitu, habis. Aku udah lihat sendiri bagaimana saudara-saudaraku di NTT ya, kehidupan toleransinya sangat kuat. Kuat sekali. Ya, makanya mereka itu nggak akan pernah, ya jarang itu terpengaruh dengan hoax. Ya, satu-satunya saudara kita dari NTT ya, yang kemarin itu terpengaruh oleh hoax itu cuman Fritz Alorboy. Tapi sekarang udah tobat dia. Aduh. Nah, inilah yang harus kita puji dari pemerintah kita. Ingat ya, aku bilang sama kalian, pemerintah kita banyak kekurangan, yes. Ya, pemerintah kita banyak hilap, betul. Ya,
Apalagi masalah MBG. Tapi untuk hal-hal seperti ini, pemerintah kita cepat tanggap. Karena apa? Ya, sama ketika kita membandingkan ada satu kejadian di Kolombia, ya, ketika masyarakatnya ditimpa oleh bencana, ya, itu pejabat setempat itu lagi pergi liburan ke luar negeri. Lagi pergi liburan ke luar negeri. Tapi tidak dengan negara kita, dengan pemerintahan kita, ya. Begitu terjadi kejadian seperti itu, ada sebagian yang diperintahkan oleh presiden termasuk menteri, ya, langsung terbang ke NTT, nggak perlu ikut upacara di Istana Negara. Sama-sama diguncang gempa, tapi respons pejabatnya beda. Akhirnya ada yang bisa dibanggain jadi WNI. Kolombia baru saja diguncang gempa 7,4 magnitudo. Hampir 300 orang meninggal dan sekitar 27.000 rumah hancur. Di tengah kondisi itu, Menteri Perumahan Kolombia, Jaime Andrés Beltran, justru terlihat berada di kawasan Karibia bersama keluarganya. Publik langsung ngamuk. Oposisi bahkan berencana mengajukan mosi tidak percaya. Beltran ngeles dan bilang bukan lagi liburan, tapi hanya meluangkan waktu bersama keluarga dan kemudian kembali menangani rekonstruksi. Tapi ini tetap nyerempati. Sekarang lihat Indonesia. NTT juga baru diguncang gempa besar, dan saat HUT RI kemarin, sejumlah menteri nggak ikut upacara di istana. Kenapa? Karena mereka justru ditugaskan turun ke NTT. Yes. Ada Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dodi Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, sampai Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i. Mereka fokus menangani kondisi darurat, mulai dari evakuasi korban bencana, pemulihan jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan komunikasi dan listrik, hingga distribusi logistik. Jadi kalau dibandingkan, sama-sama gempa, sama-sama ada korban, sama-sama ada rumah yang hancur, tapi respons pejabatnya jadi cerita yang berbeda. Dan dari sini kita bisa lihat satu hal, saudara kita yang terdampak korban nggak dilupakan oleh pejabat pemerintahan. Akhirnya ada yang bisa bikin ngerasa bangga jadi WNI. Iya, semoga NTT segera membaik. Tapi menurut kamu, seberapa penting sih kehadiran pejabat di lokasi bencana buat bikin rakyat merasa negara benar-benar hadir? Penting sekali dong. Aku pun juga heran biar tahu kalian, ya, Pak Tito datang, Pak Pratikno datang, Pak Purbaya datang, ya kan? Setelah itu Wakil Presiden datang, ya. Setelah Ibu Titi juga datang, luar biasa. Luar biasa kalau aku bilang, ya. Dan juga nggak kalah juga, biar tahu kalian, ya, dengan pemerintah setempat, ya. Gubernur mengumumkan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana alam, ya. Oleh karena logistik susah masuk, maka dia memerintahkan menghimbau kepada toko-toko yang ada di daerah tersebut untuk membuka akses, ya, dan nanti, ya, setiap kebutuhannya itu akan dibayar oleh pemerintah. Paten kali, ya kan? Coba lah gubernur awak kayak gitu, ya kan? Sebentar dulu, Puparbela, gubernurmu itu kan menantunya Bapak Joko Widodo. Ya, maksudku, maksudku, ya, kalau misalnya ada kejadian gempa seperti itu, ya, tapi jauh-jauh lah itu, janganlah. Ya, kalau ada seperti itu, maunya ini menjadi contoh bukan hanya kepada Gubernur Sumatera Utara, tapi gubernur-gubernur yang lain juga. Digratiskan kebutuhan, kecuali rokok. Kan udah kurang ajar itu. Ya kan, kalau misalnya Indomie, mie instan, beras, popok bayi atau susu, nggak apa-apa lah, karena itu kebutuhan yang biasa, ya, dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat yang terdampak banjir, kan begitu, terdampak bencana alam, ya kan. Tapi kalau rokok, kalau sempat di kampung kami nggak usah dibikin kayak gitu, Pak Gubernur, nggak usah. Nanti banyak yang minta rokok itu. Bersanda. Ya, aku bercanda lah, namanya kampung sendiri, bercanda. Iya juga, ternyata terjawab juga, ya, nggak bisa dibikin di semua tempat. Ternyata aku baru sadar kalau sempat di tempatku dibikin kayak gitu, nanti bertingkah ke detuan. Ya kan, disediakan banyak-banyak di warung. Udah dibayar Pak Gubernur ini, kata. Datang lagi orang kan minta tuak, contohnya 1 teko. Tuak dulu 1 teko, yang bayar gubernur. Bercanda, namanya kampung sendiri dibercandain, nggak apa-apa lah, ya kan? Nah, nih, dengarkan kalian, dengarkan. Nah,
saya himbau lagi ini kepada seluruh toko-toko sedaratan Flores yang menjual makanan minuman. Saya berharap agar untuk semua toko-toko membuka diri untuk diakses terhadap kerja dari tim kemanusiaan baik TNI Polri maupun Pemda ataupun dari swasta yang memang lagi bertugas membantu korban untuk menyalurkan makanan minuman. Kami bawa dari rumah masih tidak bisa banyak, tapi kami minta toko-toko makanan minuman seluruh daratan Flores yang bisa dipakai untuk memberikan bantuan, kami minta untuk dibukakan aksesnya agar Keren. bagi seluruh korban yang ada di Flores ini tidak berada satupun yang tidak bisa makan minum karena Yes. tidak dapat makan. Yes. Dibuka saja semuanya, nanti dihitung, nanti baru nanti Pemda, kabupaten kota, provinsi kita akan cari cara untuk membayar. Tapi tidak boleh ada sampai yang tidak bisa makan minum karena urusan pemikiran ini. Itu dia, keren ya. Makanya tahu kalian ya, karena dibuatlah peraturan seperti itu ya, makanya ketika gedung Bulog runtuh ya, itu nggak ada penjarahan sama sekali. Nggak tergoda masyarakat. Ngapain aku mencuri? Aku bisa beli kok, nanti yang bayar gubernur. Iya, gedung Bulog runtuh, beras keluar semua. Tapi satu karung pun beras nggak ada yang keluar dari gedung itu. Yang pertama sudah ada instruksi, yang kedua ya sepertinya budaya mencuri itu nggak ada di antara saudara-saudaraku di NTT, itu nggak ada. Sesusah-susahnya ya mereka nggak akan pernah mencuri, ya kan? Apalagi ya kalau sudah ada traktiran dari gubernur. Bodoh lah itu ya kan? Kalau sudah udah ditraktir kita sama gubernur, mencuri lagi kita. Ini buktinya, didengar ini, lihat. Aman. Satu butir beras pun tidak ada di jarah. Itu kerennya saudara-saudara kita yang di NTT. Tapi sayangnya Opung Parbela nggak bisa ke sana. Sebetulnya sampai sekarang masih menunggu arahan sih daripada teman-teman yang lain ya. Masih menunggu arahan. Kalau memang kita harus ke sana, kira-kira kapan waktunya gitu. Ya, jadi inilah yang dilakukan ya, inilah yang dilakukan oleh pemerintah kita ya. Jadi terlebih lagi dari Mas Gibran sendiri ya. Makanya ketika NTT ya diguncang oleh gempa ya, selang berapa hari ternyata kita itu harus merayakan 17 Agustus kan begitu. Nah, Mas Gibran ya tadinya dia itu mungkin ingin memakai baju adat lain ya kan, ternyata oleh karena simpati dan empatinya beliau itu mengenakan baju adat dari Pulau Rote. Aku nggak tahu ya nggak tahu apa beliau itu sudah merencanakan pakai baju adat lain, nggak tahu juga ya. Aku ngarangnya ini sebetulnya. Mudah. Tapi terlepas itu dia ada rencana atau tidak, yang penting ketika upacara beliau mengenakan baju adat Rote. Ini adalah sebuah kebanggaan buat masyarakat di NTT. Bukan sekedar baju adat, topi Rote dan tenun Huapeni jadi simbol. NTT tak sendirian. Di tengah duka NTT setelah diguncang gempa besar, Mas Wapres Gibran hadir dengan balutan busana adat Rote. Yang paling mencuri perhatian adalah topi Rote dan kain lava. Kain tenun Rote bermotif Huapeni. Ini bukan sekedar pilihan pakaian, ada penghormatan, ada kepedulian, dan ada pesan bahwa ketika NTT sedang menghadapi masa sulit, Indonesia hadir dan berdiri bersama. Karena bagi masyarakat NTT, budaya bukan sekedar identitas, budaya adalah kebanggaan, kekuatan, dan cara untuk tetap teguh menghadapi cobaan. Itu dia. Apa nggak makin cinta masyarakat NTT kepada Mas Gibran ya kan? Ya, soalnya bisa lihat sendiri kan. Mas Gibran ya sudah berapa kali ke NTT, dan juga pada saat perayaan HUT RI yang ke-81 yang spesial ini, beliau mengenakan pakaian adat Rote.
Itu dia ya. Jadi Dedi Indrayana minta tolong ya, aku pastikan dulu sama kau, minta tolong kau jangan cuma pandainya itu ngumpul-ngumpul uang untuk sayembara. Kau kumpulkan juga itu ya donasi untuk teman-teman kita yang ada di NTT. Kalau bicara kalian itu demi rakyat, bicara kalian demi masyarakat, bicara kalian demi 280 juta. Ya kan, ini sayembara mau kau keluar uang 1,153 M, ya kan? Komanya itu aja kau kirimkan ke NTT ya, kalau memang betul-betul ya betul-betul ada fakta itu nyata itu duitnya itu. Bikin apa dia? Bikin sayembara dinaikkan kemarin 100 juta, naik ke 200 juta, sekarang udah 1,153 M. Cepat kali, siapa yang menyumbang itu, pikirku begitu kan? Palingan cuma angkanya itu. Dari kemarin aku bilang kalau memang cuma angka, ya kan aku nyumbang 5 miliar hari ini. Minggu depan 5 miliar lagi jadi 10 miliar. Minggu depannya lagi aku sumbang lagi 15 miliar. Kan begitu gampang kan kalau cuma modal moncong doang. Masyarakat lagi susah, kau yang enggak aja yang kau bahas-bahas. Ya, apalagi bukannya bilang apa ya. Teman-temanku yang ada di NTT, saudara-saudaraku yang di NTT, ada di Maluku, ada di Papua, yang ada di wilayah timur ya, tidak akan pernah segampang itu melupakan jasa daripada Bapak Joko Widodo. Nggak akan pernah. Nggak segampang itu. Coba bayangkan kalian ya, harga minyak BBM itu bisa merata. Seluruh Indonesia, kalau di Pulau Jawa 10.000, maka di Papua juga 10.000. Kalaupun itu misalnya ada Papua naik ke atas, berarti ada ongkos transportasi, bisa menjadi 15.000 atau 20.000. Kan begitu. Begitu juga ya harga-harga sembako. Oleh karena ada Trans Sumatera, ada Trans Papua, ya, maka terjadi pemerataan. Kalau walaupun belum betul-betul rata, ya kan? Gak apa-apa lah kalau belum rata, belum betul-betul rata. Sedangkan di Lampung aja pun juga jalan belum rata. Jalan biar tahu kalian, ya, kami dari pusat kota itu ke daerah kalau nggak salah Lampung Tengah. Jalan itu biar tahu kalian, kalau ada orang lagi hamil, yakin aku, 5 kilometer jalan dia keguguran. Nah, itu dia. Makanya gue bilang, ya tapi gimana pun juga, ya pembangunan yang dilakukan pada zaman Bapak Joko Widodo itu ngefek sampai sekarang. Efek. Ya begitu juga jembatan-jembatan ya di daerah Amfuang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah jembatan di Amfuang itu ya gara-gara jembatan itu tidak belum ada jembatan sudah berpuluh-puluh tahun. Akhirnya ketika Mas Wapres turun ke lapangan ada solusi. Kan begitu, nggak nyampe 2 minggu terbangun jembatan. Nah itu dia, ya kan? Coba sekarang kita tanya sama Dedi Indrayana, udah bikin apa dia? Udah berapa jembatan dia bikin? Udah berapa jembatan kau bikin, Dedi Indrayana? Apa prestasi yang paling tinggi kau bikin ketika waktu kau jadi Wamenkumham? Banyak cerita kau. Kadang-kadang kesal kita gitu loh ya. Jujur aja aku bilang sama kalian, ya sedangkan siapa namanya ini si Dedi Indrayana ini, kalau kita bandingkan sama Jan Etes, jujur aja aku bilang, mayoritas masyarakat lebih memilih Jan Etes daripada Dedi Indrayana. Kualitasnya pun juga bisa dikatakan ya mungkin kualitasnya Jan Etes itu lebih bagus daripada kualitasnya Dedi Indrayana. Enggak aja, ya kan? Nah, begitu juga tuh yang sampai sekarang tuh masih ngotot-ngototan tuh, narko lah. Setelah itu kelompoknya si siapa? Kelompoknya si Ahmad Kojinudin kemarin itu kan, kemarin itu apa 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu demo mereka itu di depan gedung kantor wakil presiden, ya kan, tunjukkan Mas Gibran, tunjukkan ijazahmu tunjukkan. Ya udah terlalu banyak negara ini dengan dengan benalu-benalu, dengan jamur-jamur seperti itu. Dengan parasit. Kalau aku bilang itu parasit itu tumbuhan pengganggu. Dan
sekarang biar tahu kalian kalau nggak salah, ya mereka itu ya mau audiensi dengan DPR ya. Ya pokoknya kelompok mereka itulah. Nanti kalau kusebutkan namanya kan nggak apa namanya kalian ngira aku nuduh kan, tapi udah bisa kalian bayangkan lah siapa-siapa orangnya. Ya mereka mau bikin audiensi ya dengan DPR RI, Mbak Puan Maharani mengenai ijazahnya Mas Gibran. Sampai saat ini Mbak Puan Maharani belum kasih tanggapan. Belum kasih respon. Sedangkan Bapak Joko Widodo ya sudah purna tugas ya, kalian permasalahkan, kalian minta audiensi sama DPR nggak dikasih. Ya itu udah purna tugas, apalagi sekarang wakil presiden masih menjabat. Sembarangan kalian ini. Aduh ya. Jadi itu dulu dari Opung Parabela, kita akan lihat, kita akan pantau terus bagaimana ya perkembangan dan juga bagaimana pemulihan. Ya kita akan lihat bagaimana pemulihan yang terjadi di terhadap saudara-saudara kita yang ada di NTT ya. Itu dulu dari Opung Parabela, salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.